kita sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh Sekretaris Korops. Siapa namanya nih? Ibu Suwanda Harimu. Ya. Selamat datang juga bagi Bapak Jeffrey Harimu, suami dari Ibu Suwanda. Di kursi merah Pak duduk Pak, enak. Hah? Lebih enak situ Pak ya. Selamat datang Pak di negara kami, Surabaya. Kita percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang juga bagi, saya tadi lupa namanya. Siapa namanya? Kemarin GP sudah datang nih, sebelah Eka tuh. Hah? Angel, ya Angel, saya lupa namanya. Saya cuma datang Angel di Korops 2 Surabaya, sudah datang GPS. Angel adalah anak seorang opsir, saudara-saudara sekalian. Sekarang bapak mamanya tugas di Palu, ya, anak dari masih kapten ya, udah mayor ya, udah lupa ya, Mayor Komang Wite, ya, bersama istri ya. Sekarang ada di Surabaya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Selamat datang, selamat bergabung di Korops ini, dan selamat datang kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Kalau pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Biarlah kita boleh memakai waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh datang beribadah, memuji, menyembah Dia. Di dalam Mazmur Daud 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima yang mengatakan dengan perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, karena kita sudah diberikan, dianugerahkan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing, dan Dia sendiri yang memilih kita, Dia sendiri yang memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Kau telah memilihku. Memilihku, kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
Engkau telah memilihku ya Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Biarlah kita boleh berdoa bagi bangsa kita, bagi negara Indonesia. Kalau kita sudah boleh melewati pemilihan umum, kita boleh selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan supaya Indonesia selalu ada dalam damai, selalu ada dalam kasih Tuhan. Kita boleh berdoa. Shalom, shalom. Kita bangkit berdiri. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Kita berdoa bagi negara kita. Kita boleh berdoa bagi bangsa kita supaya kita boleh selalu ada dalam damai. Shalom, shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Kita
masing-masing berdoa kepada Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kita terus boleh memuliakan Tuhan. Hidup kita terus boleh mengagungkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk hari ini. Tanyakan nanti sebuah kor, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kira mengantar kita untuk kita mau melihat bahwa hidup ini kemurahan Tuhan. Ada tantangan, ada sakit penyakit, ada pergumulan. Tapi semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya karena anugerah kita ada sampai hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Katakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lebih dari kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami ada di minggu terakhir. Kami ada di minggu terakhir di bulan yang kedua Bapa. Kami bersyukur hanya karena Engkau-lah kami ada sampai hari ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau-lah Tuhan yang memberkati hidup kami sampai hari ini. Kami mau bersyukur untuk semua kemurahan-Mu atas hidup kami Bapa. Kemurahan, oh haleluya, lebih dari hidupku. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku, maka lidahku memuji Engkau. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari. Maka lidahku Tuhan memuji Engkau. Maka lidahku memuji Engkau. Terima berkat Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima jamahan Tuhan, terima kehadiran Tuhan lewat Roh-Nya atas hidup kita hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Lebih dari hidup. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan, kami kuduskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas kami semua. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, kami diberkati, kami diurapi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman pada keselamatan yang ada di dalam layar. Kita akan bersama-sama membacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti.
Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. kami percaya Bahwa dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 354. Biarlah dengan puji-pujian ini bukan hanya keluar dari mulut bibir kita, tetapi kita boleh bersaksi dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Bersaksilah di rumah-rumah dan di pinggir jalanan juga, pada orang yang tua muda dan pada yang miskin dan kaya. Pakailah bendera dan panji, pakailah musik dan menyanyi, Kristus untuk segala bangsa di seluruh dunia. Bersaksilah dari hal Yesus Kristus datang di dunia, serahkan hidupnya jadi kurban kudus menebus kita. Bersaksilah dengan kata dan hidup dan benderamu, biar Indonesia segenap dunia juga jadi Kristus punya. Bersaksilah di gunung lembah, bersaksilah di desa kota, Yesus Gembala manusia mau mengantar kita ke surga. Di sana diberikan kecapi, mahkota dan jubah yang putih, Kristus untuk segala bangsa di seluruh dunia. Haleluya! Bersaksilah dari hal Yesus Kristus Datang di dunia, serahkan hidupnya jadi kurban kudus menebus kita. Bersaksilah dengan kata dan hidup dan benderamu, biar Indonesia segenap dunia juga jadi Kristus punya. Bersaksilah di timur barat, di selatan dan utara juga, agar dunia mendapat selamat. Terima Yesus Juru
bersaksilah dengan setia, serta dengan hasrat bernyala Kristus untuk segala bangsa di seluruh dunia. Bersaksilah dari Hal Yesus Kristus datang di dunia, serahkan hidupnya jadi kurban kudus menebus kita. Bersaksilah dengan kata dan hidup dan benderamu, biar Indonesia segera dunia juga jadi Kristus punya. Satu pujian dalam buku Kor Bala Keselamatan nomor 132, kita akan medley dengan 131 ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. hidup bagi Yesus, Kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Pujian ini begitu semangat ya, menandakan bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Tapi saya masih lihat dari beberapa Bapak Ibu ada kelihatan begitu berat sekali bebannya ya. Kita boleh tanggalkan semuanya ya, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita sebagai orang-orang yang ditebus, dan kita adalah pengikut Kristus ya. Kita boleh bangkit berdiri. Saya mau lihat sedikit-sedikit kita agak gerak joget ya. Satu pujian yang mengatakan monggo monggo samin derek Gusti ya. Monggo monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti. Mas monggo monggo mas sami derek Gusti. Yang perempuan monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru. yang laki ngomong bang, kita ngajak. Monggo monggo mas sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Sekali lagi, nggak kedengaran.
kembali. Saya sudah boleh melihat ya, wajah-wajah sudah mulai cerah ya. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini dengan nyanyian nomor 122 yang akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evelyn Tampu Bolon. Kita menyanyi nyanyian nomor 122, bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau benar, karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkat-Mu maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak beri harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga terang. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Dalam peperangan tinggal setia, menolongmu Allah yang maha kuasa. Janganlah engkau takut malaikat-Nya, menolong dan mengantar kau ke surga. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan sungguh baik memelihara hidup kami. Ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit kami alami. Namun terpujilah Tuhan karena semua dalam pengaturan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh ada dalam rumah Tuhan di hari perhentian-Mu. Kami datang menaikkan pujian syukur kami. Kami mau datang untuk mendengarkan suara Tuhan kembali akan berbicara kepada kami sekalian. Dan kami bersyukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu cukup dalam hidup kami. Kami boleh makan dan minum setiap hari. Itulah yang boleh kami melihat sampai hari ini. Dan juga kami boleh memberi persembahan-persembahan kami untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan hamba kembali berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka masing-masing Bapa. Dan mereka yang telah mendapat pekerjaan, mereka yang memiliki usaha-usaha Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan curahkanlah berkat-Mu melalui setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan perintahkan untuk terus mereka mengalami akan kasih kemurahan Tuhan atas hidup mereka Bapa. Kami juga berdoa, mohon Tuhan berikanlah semua jemaat-jemaat Tuhan kekuatan, kesehatan untuk menjalani hari-hari dalam aktivitas mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh Bapa, biarlah Tuhan lawat mereka hari ini. Ada mereka karena sudah lanjut usia, Tuhan tolong mereka, damai sejahtera-Mu atas hidup mereka. Ada Ibu Santoso, ada Bapak Sui, ada Ibu Sindong,
dan juga keluarga Bapak Sur dan Ibu. Tuhan tolong mereka Bapak, mereka telah lanjut usia, biarlah Tuhan kuatkan mereka Bapak. Dan Tuhan beri mereka hari ini damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Bapak di dalam sorga, kami juga khusus berdoa Tuhan untuk anak kami Brian yang sedang terbaring di rumah sakit Royal. Tuhan lawat dia hari ini. Terima kasih karena ada pemulihan Tuhan berikan Bapak. Terima kasih Tuhan tolong para dokter perawat memberikan pengobatan yang baik, pengobatan yang tepat bagi Brian Bapak, dengan hikmat-Mu menuntun mereka. Dan segala kekurangan para dokter Tuhan yang akan sempurnakan dengan mujizat-Mu Bapak. Kami serahkanlah Brian Tuhan, Tuhan lawat dia hari ini dengan kasih-Mu. Bagi Bapak Robert yang menjaga, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan dia sehat dan kuat Bapak, sehingga dia tetap juga dapat melakukan aktivitas bekerja dan berusaha. Juga bagi Ibu Esther, Tuhan juga berkati hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mereka boleh alami, bagaimana Tuhan luar biasa menolong, menguatkan keluarga ini untuk melihat karya Tuhan tiap-tiap hari sungguh nyata atas hidup mereka. Juga bagi Ibu Mayor Slamet yang mendampingi, yang Tuhan beri kesempatan untuk melihat anak, mantu, cucu boleh diberkati oleh Tuhan dan juga boleh mengalami sakit yang saat ini Tuhan dialami oleh Brian. Dan terima kasih tentu sangat luar biasa doa-doa dari oma, opa, dari kedua belah pihak. Tuhan berkatilah mereka Bapak. Bagi Kathleen Tuhan menolong dia Bapak. Tentu Tuhan melihat juga kerinduan doa-doanya untuk kakaknya Tuhan. Engkau berkatilah pendidikannya Bapak. Bapak di sorga, kami juga bersyukur pagi hari ini karena Ibu Lani boleh mengalami kekuatan baru, kembali bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu atas kehidupan. Bagi Cilani, Tuhan telah pulihkan dia dan kami boleh bersama-sama pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Cilidia. Dalam pergumulannya kami bersyukur Tuhan, karena ada pemulihan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dan kami percaya kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Engkau akan berikan kesehatan dari Cilidia Tuhan, sehingga kami boleh melihat betapa ajaib Tuhan untuk memberikan bagi mereka yang setia, yang bertekun di dalam doa, menanti waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Ada mereka yang jauh terpisah, Tuhan berkati mereka. Ada Dr. Elda, ada keluarga Tobias, ada saudara Dana, ada saudara Edwin. Juga bagi anak kami Edgar, anak kami Renaldi, dimanapun mereka ada Tuhan berkati. Biarlah Tuhan tolong mereka Bapa, dimanapun mereka melakukan aktivitas mereka, diberkatilah mereka oleh Tuhan pribadi dan rumah tangga mereka. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang keluar kota dalam pekerjaan, ada Bapak Stephen, Tuhan juga memberkati dia Bapak, dimanapun dia ada, Tuhan tolong dia, biarlah Tuhan selalu melindunginya. Bapak di sorga, kami serahkanlah setiap pribadi rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program kami sepanjang minggu ke depan, khususnya acara pada tanggal 11 pun Tuhan kami mohon, Tuhan hadir memberkati, biarlah acara ini terus memberikan kepada kami pertumbuhan iman kami, hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melawat bangsa ini. Segala apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami diberkatilah oleh Tuhan, khususnya dalam pemilihan, walaupun saat ini Tuhan masih dalam perhitungan. Kami percaya Tuhan akan memilih pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi warga masyarakat di negara ini, sehingga negara ini boleh hidup aman, hidup penuh damai sejahtera, dan biarlah Tuhan perekonomian semakin membaik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya, diberkatilah oleh Tuhan. TNI Polri pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang telah mempersiapkan. Roh Tuhan bekerja bagi kami sekalian. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan,
memenuhi hidup kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan dari kita semuanya, dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tadi pagi saya bangun ya, saya sudah setel alarm jam 3:30 kurang ya. Pak Jeffrey keliru alarmnya ya, akhirnya loh kok saya puter itu jam yang ini bukan alarmnya, akhirnya diputar lagi, tetapi ternyata muternya salah ya. Saya sudah ini ketik jam 3:30 kurang. Setelah itu benar-benar 3:30 dari jam itu ya, dari alarm itu kita bangun. Kemudian karena saya mempersiapkan untuk masak ya, nanti saudara-saudara harus beli ya untuk pencarian dana ya. Nah di situ saya harus bangun, saya mempersiapkan lagi, walaupun di malam sudah, tetapi harus ada pagi yang harus saya persiapkan ya. Ternyata apa saudara-saudara, alarm itu atau jam itu Pak Jeffrey yang keliru tadi, lebih awal hampir 45 menit, jadi saya bangunnya pagi-pagi sekali ya. Saya pikir loh kok belum siang-siang ya, masih pagi terus ya. Tapi itulah ya, bukan satu kebetulan atau oh ya begini, tapi itu saya percaya bahwa rencana Tuhan ya. Jadi saya enak mempersiapkan semuanya dengan tidak tergopoh-gopoh ya. Semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Seperti di dalam Roma 8 ayat yang ke-8 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah ini boleh menjadi bagian kita semua, kita mengetahui bahwa Allah selalu turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, Amin. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, begitu besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua atas rencana-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan segala pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap apa yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita yang percaya mengatakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ibadah kesucian pagi hari ini ada bacaan yang perlu kita baca di dalam Keluaran. Bacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Pembacaan Alkitab pada kesempatan hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Perikop mengenai Allah menuntun umatnya. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan
membaca tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Pada kesempatan tema pada pagi hari ini yaitu mengenai pengharapan di padang gurun. Pengharapan di padang gurun. Kalau kita mau berkata mengenai pengharapan, otomatis di tahun 2024 masuk ke bulan Februari, setiap kita pasti memiliki pengharapan, Bapak Ibu. Pengharapan itu pastinya suatu hal yang sangat baik. Pastinya suatu hal yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, coba kita mau melihat fenomena apa sih yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Jadi kalau kita melihat padang gurun itu enggak kita ibaratkan seperti tadi yang pasir gitu ya. Kita hidup di kota. Lalu padang gurun kehidupan itu seperti apa sih? Nah, kalau kita melihat di info kita pelajari gitu ya melalui internet, harga beras. Nah, Bapak Ibu yang mungkin suka beli beras ke pasar, katanya harga beras itu tidak naik gitu ya, tidak naik, tapi berubah harga. Nah, kenapa kok berubah harga? Karena harganya yang mungkin awalnya beras-beras premium itu harganya mungkin sekitar 55, 60, 65. Sekarang sudah bisa tembus ke 80.000. Naiknya itu hampir 30%. Tidak hanya beras Bapak Ibu, gula juga. Nah, ini bisa dibayangkan ya, artinya wow, kehidupan makin susah, ekonomi makin susah, gaji naik enggak? Gaji UMK-nya naiknya dikit, berapa persen sih? Enggak naik, katanya, naik ya, naiknya kecil. Enggak sampai 30% pasti ya, ini Pak Yupito di depan pasti gitu ya. Enggak sampai 30% ngikuti harga-harga beras ataupun sembako yang lain Bapak Ibu. Sehingga kalau dikatakan, waduh makin susah gitu ya. 2024 di bulan Februari katanya melalui sejarah itu harga beras yang naiknya luar biasa. Berubah harga luar biasa ya pada waktu sekarang ini. Sehingga banyak tempat-tempat saat kita mencari beras itu katanya stoknya kosong. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman beli beras naik pasti ya, lalu stoknya kosong. Loh, ini satu hal kita negara agraris. Kita mestinya kalau kaitan beras ini luar biasa gitu ya. Tapi pada faktanya harga ini naik terus, menjulang tinggi. Gaji enggak naik-naik gitu ya. Nah terus gimana caranya kita harus makan? Bagaimana caranya kita dapat beras? Oh datang ke gereja gitu ya, dapat sumbangan. Apa ya kita selalu mengharapkan sumbangan Bapak Ibu? Oh makan singkong katanya gitu ya. Makan singkong. Nah ini yang terjadi. Oke next, fenomena lagi. Yang kedua, nah ini pasti terjadi. Setiap kita kemarin sudah melakukan pencoblosan gitu ya. Sehingga kalau dikatakan hasilnya bagaimana ya, yang menang yang mana ini ya? Yang begini atau yang gemoy, begini-begini? Atau yang nomor berapa begitu ya? Nah berjalan dalam ketidaktahuan di tahun 2024. Banyak profesi-profesi yang berpikir gitu ya, mungkin contoh seorang pengajar, seorang guru gitu ya, atau seorang dosen. Nah mereka berpikir, waduh gimana ya nanti saat ada presiden yang baru, menterinya berganti, kebijakan apa yang bakal berganti gitu ya. Sehingga masalah itu begitu banyaknya. Nah ini diibaratkan dalam kehidupan kita menghadapi sebuah padang gurun. Sebuah padang gurun akan kita lalui, termasuk harga beras meningkat, termasuk saat keuangan kita menipis, termasuk pada waktu kita tidak bisa menghadapi kehidupan kita karena segala sesuatunya naik. Kalau harga sembako naik, otomatis segala macam itu naik gitu ya. Saat kita naik angkot pun naik, biaya Grab naik gitu ya, semua naik. Gajinya cukup enggak? Wah kepikiran, pusing, stres. Nah sekarang perlu kita belajar dari suatu hal yaitu konsep padang gurun. Apa sih konsep padang gurun itu? Nah, banyak orang-orang Kristen mengatakan, oh padang gurun itu adalah suatu proses kesusahan. Padang gurun itu adalah suatu proses penderitaan. Padang gurun itu merupakan tempat siksaan, tempat menebus dosa. Nah, kalau kita baca mengenai perikop tadi Bapak Ibu di dalam Keluaran tadi, padahal kita tahu bahwa orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, itu seharusnya prosesnya jalan tuh bisa melalui Filistin begitu ya. Tapi Tuhan mengatur, oh agak berputar dikit aja. Nah, nanti kita bisa baca gitu ya. Nah seharusnya sudut pandang kita saat kita melihat padang gurun, itu kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa dalam proses padang gurun itu yaitu proses di mana Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan memimpin hidup kita dalam melewati. Lalu yang kedua, oh
saat kita berada di dalam setiap masalah padang gurun kita, artinya kita perlu belajar bahwa Tuhan ingin memproses kehidupan kita. Artinya sebuah proses itu pastinya semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin baik. Semakin lama imannya semakin bertambah semakin baik. Ini proses. Tuhan beri kesempatan gitu ya. Lalu yang ketiga, sudut pandang kita sebagai orang Kristen saat kita melalui padang gurun, itu seharusnya kita memahami, oh ini artinya Tuhan ingin memberikan mujizat kepada kita. Jadi saat kita mengalami kehidupan yang baik-baik saja, oke-oke saja di dalam sebuah comfort zone, itu kelihatannya suatu hal, kadang manusia itu mudah terlena Bapak Ibu. Kalau sudah hidupnya enak, semua tersedia, kayaknya sudah mulai kadang bisa lupa-lupa gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai ada kegiatan-kegiatan, lalu sudah mulai melupakan ibadah kita gitu ya kan. Karena sudah terlalu enak, semuanya sudah tersedia. Tapi saat kita mengalami sebuah proses padang gurun adalah tempat yang sangat panas, tidak menyenangkan. Contoh di gereja kita ini enak ya Bapak Ibu, ada AC gitu ya. Coba contoh kalau sudah listriknya mati padam atau AC-nya rusak beberapa gitu ya. Sudah mulai, orang tuh biasanya mulai kipas-kipas. Aduh, sumuk ini. Gimana sih Pak Mayor? Gerejanya kok panas gitu ya. Nah kadang kita hanya merasa hanya AC tidak nyala aja udah gerah, tidak cocok. Apalagi saat kita berada di padang gurun. Tidak nyaman, panas, gersang, tidak ada air, haus. Nah, mestinya kita perlu belajar, oh artinya Tuhan ingin memberikan mujizat kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya kepada kita sehingga kita sebagai manusia yang lemah, kita perlu berserah hanya kepada Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau lakukan. Lalu yang terakhir yaitu kemenangan atas peperangan. Proses padang gurun adalah proses di mana kita perlu berperang melawan setiap masalah kita. Padang gurun itu banyak ya. Kalau tadi kita hanya bicara mengenai beras. Kalau kita mengenai masa depan negara kita, kebijakannya, termasuk dalam kehidupan kita, masalah sakit penyakit itu juga merupakan padang gurun. Kalau kita merasakan aduh sakit gitu ya. Contoh mama saya terakhir karena kakinya ada linu-linu begitu ya. Nyeri gitu ya. Hanya masalah nyeri Bapak Ibu, bukan luka ya, tapi nyeri. Itu sudah sakitnya, waduh luar biasa gitu ya. Hanya masalah nyeri, belum masalah kesehatan yang lain Bapak Ibu. Setiap kita punya masalah. Tapi dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus punya sudut pandang, ini bukan siksaan. Ini bukan penderitaan, tapi ini proses di mana Tuhan akan memberikan kemenangan atas setiap peperangan kita melawan padang gurun kehidupan kita. Next, di dalam Keluaran tadi dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah ini ceritanya Musa mau membawa bangsa-bangsa Israel yang diperbudak di Mesir untuk mau keluar. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu oke pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah seharusnya kalau jalan itu lebih cepat ke tanah perjanjian, seharusnya melalui tanah Filistin. Nah dikatakan meskipun jalan melalui negeri orang Filistin, jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, diperbudak lagi. Nah, seharusnya kita bisa belajar di sini Bapak Ibu. Artinya segala sesuatu yang terjadi itu semuanya dalam rencana Tuhan. Saat bangsa Israel masuk ke padang gurun, itu juga merupakan proses di mana Tuhan sudah ngatur luar biasa. Luar biasa. Saat Tuhan memberikan padang gurun kita melalui setiap sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, harga beras naik. Tuhan tahu itu. Itu dalam rancangan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita bersungut-sungut. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Mereka selalu bersungut-sungut, selalu merasa Tuhan tidak pernah menuntun mereka, Tuhan tidak pernah menyertai mereka. Kok hidupnya susah di padang gurun. Minum aja susah, lebih enak di Mesir, bisa enak-enak makanan banyak gitu ya. Mereka kadang lupa bahwa kalau kita di Alkitab dikatakan Tuhan sudah mengatur. Saat kita bisa hidup seperti ini, saat kita hidup dengan penyakit kita, saat kita hidup dengan masalah kita, saat kita hidup dengan padang gurun kita, Tuhan tuh sudah ngatur loh, itu yang terbaik. Tuhan mau tunjukkan mujizat kepada kita luar biasa, kemenangan yang luar biasa.
Lalu dikatakan di ayat 18, lalu bangsa Israel dipimpin berputar ke padang gurun melalui laut Teberau. Ini juga luar biasa sekali. Berputar ya, bukan berputar-putar. Pada waktu mereka di padang gurun memang betul berputar-putar selama 40 tahun. Tapi masalahnya pada bangsa Israel sendiri yang tegar tengkuk. Saat dikatakan mereka hanya berputar dikit, lebih jauh oke. Dan melalui laut Teberau. Saat mereka dikejar bangsa oleh Raja Firaun ya, dikatakan ayo kejar bangsa Israel. Nah mereka dihadapkan pada sebuah masalah yang begitu besar. Karena di depan mereka adalah laut Teberau. Ke kanan enggak bisa, kiri enggak bisa, maju ke laut. Belakang dikepung sudah. Kalau dikatakan loh masalahnya luar biasa, artinya mereka mau dibawa balik ke Mesir. Kalau enggak mau ya mungkin dibunuh di sana. Nah saat melihat air yang begitu dalam, bagi bangsa Israel sudah habis ini. Masalah ini enggak ada jalan keluarnya. Masalah ini susah gitu ya. Belakang dikepung, depan laut. Siapa bisa berpikir bahwa laut itu akan terbelah? Melalui tongkat Musa, lalu laut itu bisa menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Kalau kita mungkin tahu di next setelah ceritanya di dalam Alkitab, oh iya dituntun gitu ya, luar biasa. Tapi bagi mereka yang menghadapi laut itu di depan, seperti kita juga masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah apa? Mungkin kita merasa masalah tidak ada jalan keluarnya. Di depan ini laut. Bagaimana kita bisa lewat? Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita? Tidak mudah Bapak Ibu. Bagi bangsa Israel pada waktu tidak mudah. Bagi Musa seorang pemimpin juga tidak mudah. Bagi kehidupan kita mungkin masalah yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita ini tidak mudah. Mungkin kalau kita bisa nangis-nangis teriak-teriak, kita akan teriak-teriak. Tidak ada jalan keluarnya. Kehidupan begitu susah. Tapi Tuhan mengatur begitu luar biasa. Sehingga saat Tuhan katakan kepada Musa, ambil tongkatmu. Ambil tongkatmu, arahkan ke laut. Laut menjadi terbelah. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Tidak rasional. Tapi itulah yang namanya mujizat Tuhan. Saat kita mulai berpikir, hitung-hitung uang yang kita punya, hitung-hitung segala hal yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita, kayaknya enggak mungkin. Contoh masalah sakit penyakit, masalah pengobatan, begitu besar biayanya. Kadang enggak mungkin. Begitu pula dengan masalah finansial ekonomi. Kehidupan kita dalam 1 bulan rasanya enggak cukup, semuanya serba naik. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Loh ini rencana Tuhan. Jalan ini baik, di depan kelihatan laut, tapi Tuhan sudah menyediakan jalan di sana. Nah kita perlu belajar next, tujuan Tuhan. Nah di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1-5 Bapak Ibu bisa baca. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan mengatur bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka harus lewat ke padang gurun, lewat laut Teberau. Nah ini tujuan di ayat yang kedua dikatakan merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang pertama yaitu tujuan Tuhan memberikan kita masalah padang gurun ataupun menghadapi laut Teberau. Itu apakah kita bisa setia? Apakah kita bisa merendahkan hati kita? Lalu ini merupakan proses Tuhan menguji kita, mencobai kita. Bagaimana tanggapan kita? Apa kita tetap bisa setia berpegang pada Tuhan? Lalu yang kedua di dalam ayat yang ketiga dikatakan membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah ini mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau mereka di Mesir diperbudak, mereka makan bisa seenaknya gitu ya. Oh maka semuanya udah tersedia. Tapi saat mereka hidup di padang gurun, makanan itu enggak ada. Apa coba yang mau dicari? Semuanya pasir, panas. Enggak ada sayur-sayuran, enggak ada tanaman, enggak ada buah-buahan. Tapi Tuhan mengatur bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja. Manusia enggak perlu menanam kok, seperti burung gitu ya. Burung di udara enggak perlu tanam. Bayangkan, burung gereja enggak perlu tanam, enggak perlu kerja, Tuhan sudah menyediakan. Bunga bakung di padang enggak perlu bekerja, enggak perlu menenun baju, mereka bisa indah. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kalau selama kita berpikir hidup untuk kerja, kerja untuk dapat uang, uang untuk dapat makan supaya kita bisa hidup. No.
Karena yang utama yaitu prioritas kita kepada Tuhan. Kita harus berserah. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin dalam kondisi padang gurun, itu Tuhan pasti menyediakan mana. Tuhan menyediakan mana yang tidak perlu kita pikirkan. Karena Tuhan tuh menyediakan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau selama ini kita hanya memikirkan segala sesuatu kaitan ekonomi, uang, wah ironis sekali gitu ya. Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan lebih dari itu. Nah ini yang perlu dipelajari, tujuan Tuhan memproses kita. Lalu yang terakhir yaitu mengajari kita seperti anaknya. Proses pengajaran. Proses kita menghadapi padang belantara, yaitu proses kita diajar Tuhan untuk lebih lagi percaya, lebih lagi rendah hati, lebih lagi menyerahkan setiap kehidupan kita. Ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang begitu dahsyat Bapak Ibu. Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, artinya ada sesuatu hal yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Loh ini luar biasa janji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Membuat jalan di padang gurun. Padang gurun tuh enggak ada jalannya loh Bapak Ibu. Semuanya pasir. Arah timur, barat, selatan segala macam enggak jelas. Pokoknya panas. Air enggak ada. Sehingga kalau ada jalan enak gitu ya. Kita kalau jalan dari rumah meskipun jauh gitu ya ke gereja Kalianyar, jalannya enggak ada yang pasir kan Bapak Ibu ya. Semuanya sudah praktis. Naik Grab tinggal klik klik klik, naik Gojek tinggal klik 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 gitu ya. Apalagi yang sudah punya motor, enggak punya motor pun punya kaki gitu ya. Jalannya enak. Enggak, kalau kita jalan di pasir, waduh enggak enak gitu ya. Nah, kadang begitu aja ke gereja masih sulit. Nah, gitu ya. Ada masalah dikit sudah ke gerejanya nanti aja ya. Pak Mayor pasti paham lah. Tuhan pasti paham masalah kita gitu ya. Mungkin perlu di rumah dulu gitu ya mengatur segala sesuatunya. Loh, padahal sudah jalan begitu baik gitu ya. Nah Tuhan mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah artinya apa Bapak Ibu? Tuhan akan memberikan jalan keluar, menuntun kita melalui tangannya gitu ya. Jadi mengubah gurun pasir yang gersang karena ada sungai di padang belantara sehingga akan membuat padang rumput yang hijau. Nah, sehingga setiap masalah kita mau serahkan. Kalau kita enggak punya jalan keluar, Tuhan membuat jalan. Tuhan tidak hanya menuntun, tapi Tuhan yang menyediakan jalan keluar di setiap padang gurun kita, di setiap masalah kita. Asal kita mau percaya, asal kita mau berserah. Next, masalah apa sih yang kita takutkan hari ini? Jadi kalau kita punya masalah yang kita merasa tidak ada jalan keluarnya, apakah itu masalah tadi uang, masalah kebutuhan kita, masalah kesehatan kita, masalah keluarga kita, Tuhan itu akan membuat jalan. Tuhan membuat jalan saat tiada jalan. Bukan hanya membantu mencari jalan, tapi Tuhan sendiri yang membuat jalan di padang gurun yang kita hadapi. Next, kekeringan, kelaparan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan sungai-sungai di padang belantara. Sehingga sungai ini adalah sebuah ibaratnya kelimpahan Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan loh, bisakah di tengah padang gurun kita bisa kelimpahan, bisa banyak air? Bisa. Tuhan bisa memberikan kelimpahan di area yang tidak ada pengharapan sama sekali. Itu yang dikatakan mujizat. Itu yang dikatakan mujizat. Kalau kita lihat tunas kecil itu dia hidupnya di mana? Di tanah yang gersang. Kalau kehidupan kita saat ini ada di tanah yang gersang, ternyata Tuhan bisa memberikan kelimpahan seperti tunas kecil itu. Dia bisa hidup Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan, enggak mungkin ya. Masalah kita itu besar. Berat, enggak ada jalan keluar. Sampai sekarang pun loh, enggak ada jalan keluarnya. Masih masalah itu selalu hadir. Ingat Bapak Ibu, sudut pandang kita. Masalah itu bukan siksaan. Masalah itu adalah sebuah proses kita, Tuhan ingin menempa kehidupan kita. Saat iman kita menjadi murni, kita perlu ditempa, dipanaskan. Sehingga kemurnian iman kita akan timbul Bapak Ibu. Next, musim kehidupan. Di manakah kita sedang berada?
dalam musim yang begitu panas, dingin, musim gugur, musim semi. Mungkin ada waktunya kita perlu menggugurkan, Tuhan menggugurkan daun-daun kita. Mungkin ada waktunya Tuhan akan mengatur, Tuhan akan mengambil setiap apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Seperti juga Ayub, Tuhan ambil anaknya, Tuhan ambil keluarganya, semuanya anaknya enggak ada, hartanya enggak ada, yang awalnya begitu luar biasa. Kalau dikatakan, lu Ayub salah enggak? Ayub berbuat dosa enggak? Enggak, itu proses. Sehingga saat kita melihat ada orang yang mengalami masalah besar dalam kehidupannya, jangan kita memvonis Bapak Ibu. Oh dia artinya punya dosa yang besar gitu ya. Dia ada masalah dia. No, itu proses Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel saat diarahkan ke padang belantara, ke padang gurun, ini proses. Sehingga melalui musim kehidupan, di musim apapun kehidupan kita, kita perlu percaya kepadanya sepenuhnya. Maka saat Tuhan sudah memberikan jalan, kita pasti tidak akan pernah berhenti untuk menjalani setiap kehidupan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan ini bukan berarti jalan kita akan membahagiakan Bapak Ibu ya. Bukan berarti jalan kita itu akan enak. Tapi prosesnya akan luar biasa. Asal kita mau percaya. Asal kita mau memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah video Bapak Ibu untuk menutup renungan kita. Kita akan melihat video tersebut. Mengenai sebuah prioritas kehidupan kita. Apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Jadi dia katakan dalam setiap kehidupan kita itu kita punya kekuatan untuk mencapainya Bapak Ibu. Karena kehidupan itu begitu cepat, tapi kita bisa meraih segala sesuatunya. Nah ini dia mau contohkan. Is this jar full? Apakah penuh? Apakah toplesnya penuh? Dia menanyakan kepada siswanya. Lalu dia mengisi kembali dengan batu kerikil. And is it full now? Apakah sekarang penuh? Lalu dia kembali mengambil segelas pasir. Dia isikan ke dalam toples tersebut. And how about now? Is the jar full now? Apakah sekarang penuh Bapak Ibu? Ya katanya. Yes. Yeah, it is. Lalu dia ambil minuman Bapak Ibu. Minuman seharusnya enak diminum ya. Dia tuang dalam toples. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Nah dia katakan Golf toples itu balls seperti kehidupan kita The Bapak Ibu. important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Oke. Jadi toples ini adalah seperti kehidupan kita Ibu, Bapak Ibu. Diibaratkan seperti kehidupan kita. Apa yang kita perlu isi? Kalau bola golf tadi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, sebuah prioritas penting dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, prioritas penting kita apa? Keselamatan kita, kehidupan kita, pelayanan kita, ibadah kita. Lalu hal yang kecil-kecil tadi apa? Itu diibaratkan seperti uang-uang kita, mobil kita, batu kerikil tadi ya.
dan segala macam rumah kita, segala macam hal-hal yang kecil-kecil, termasuk pasir. Pasir itu hal-hal yang kecil-kecil Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang sepele-sepele. Lalu dikatakan saat kita miliki hidup, kalau kita isikan toples tadi dengan pasir dulu atau dengan kerikil dulu, kira-kira batu golf itu bisa masuk enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, no jawabannya ya kan. Artinya apa? Saat kita tidak memprioritaskan segala macam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu iman kita, keselamatan kita, ibadah kita, pelayanan kita, karena kita sibuk dengan kaitan uang, dengan kaitan ekonomi, sehingga toples kehidupan kita hanya isi hal-hal yang sepele Bapak Ibu, enggak penting. Sampai hal pasir-pasir pun kita masukin, kita lupa memasukkan batu golf, maka hidup kita seperti itu. Lalu tadi ada siswa yang bertanya gitu ya, loh Pak Prof, air minuman tadi, bir tadi melambangkan apa? Nah kalau dia katakan profnya, itu seperti sebuah kesenangan. Di dalam kehidupan kita, begitu sulitnya kehidupan, kadang kita masih bisa happy-happy. Loh kalau kita cuma memprioritaskan happy-happy, healing-healing dimasukin gitu ya dalam toples kehidupan kita, akhirnya kita bisa lupa bola golf ini yang utama Bapak Ibu. Nah kita sebagai anak Tuhan, kita perlu prioritas utama. Batu golf itu perlu kita masukkan dulu. Kekristenan ini perlu yang utama, kehidupan iman kita itu yang utama. Jangan sampai ini lupa, sampai akhir kehidupan kita ternyata yang dalam kehidupan kita itu hanya masalah pasir-pasir tadi, hal-hal yang tidak penting tadi. Nah inilah prioritas kehidupan Bapak Ibu. Sehingga melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini, meskipun kita ada di dalam padang belantara, padang gurun yang begitu tidak mengenakan, tapi kita perlu satu hal, prioritas kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang akan menutup firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kekuatan hatiku. Jadi dia katakan, kuasa-Mu nyata di dalam setiap kelemahan kami. Jadi kalau kita merasa Bapak Ibu masalah itu begitu besar, kita lemah sebagai umat manusia, kita mau percayakan setiap masalah kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang luar biasa. Tuhan pasti menyediakan jalan-jalan itu karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya undang kita semuanya untuk bisa merenungkan firman hari ini. Kita mau percayakan setiap padang gurun masalah kita kepada Tuhan. Ingat, jangan pandang itu sebuah siksaan Bapak Ibu. Jangan pandang itu sebuah penderitaan. Itu adalah proses. Proses Tuhan mau memberikan mujizat kepada kita. Sehingga kita mau serahkan kepada Tuhan, jangan kita menggerutu, jangan kita bersungut-sungut. Karena pada waktunya nanti Tuhan akan menyingkap setiap masalah kita. Tuhan akan menyediakan jalan di laut terberu seperti juga dalam kehidupan permasalahan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi, Bapak Mayor akan beri kita dalam. Kuasa
namun nyata. Ada waktu-waktu yang baik saudara sekalian. Perjalanan hidup tidak selalu mudah bagi kita, tetapi kita percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan Tuhan yang bisa menopang hidup kita. Ada kekuatan-kekuatan Tuhan di waktu kita lemah, kita nggak mampu, kita nggak kuat, maka ada topangan tangan Tuhan atas hidup kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Hanya Yesus pertolongan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Adakah hari ini hati kita lagi susah? Adakah hari ini hati kita lagi susah? Susah karena tantangan, susah karena sakit penyakit, susah karena pergumulan, susah karena hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita, susah dalam apapun juga. Maka firman hari mengatakan kepada kita, pujian mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah pertolongan kita. Di saat kita susah, maka Yesuslah tempat perlindungan atas hidup kita. Karena dialah menara, dialah perisai dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar yang baik atas firman Tuhan. Gurun pasir memiliki dua konsep berpikir dari pikiran kita. Berpikir dengan positif, berpikir dengan negatif. Kalau kita melihat kadang gurun menjadi sebuah konsep berpikir negatif, maka kita tidak akan bisa melihat kemenangan di dalamnya. Waktu kita melihat padang gurun sebagai pola pikir positif, maka itulah kuasa Tuhan terjadi. Pandanglah hidup ini, pandanglah tantangan ini, pandanglah kesulitan ini dengan pola pikir positif. Susah hati kita, maka ada Yesus yang siap menolong hidup saudara dan saya. Kita akan ulangi chordnya sekali lagi. Kalau saudara mau berdiri tempat doamu silakan, saya akan berdoa. Mau ke bangku anugerah, ada bantal-bantal bisa berlutut. Berdoalah kepada Tuhan. Terimalah berkat hari ini. Di minggu terakhir di bulan yang kedua ini, engkau harus percaya. Waktu hati engkau sedang susah, maka ada Yesus pertolongan hidup kita. Kita ulangi chordnya sekali lagi. Saudara ingin didoakan, ingin berdiri, lakukan itu. Saudara gak bisa berlutut, berdiri, mau berlutut, lakukan itu. Dan saya akan berdoa. Itu saudara-saudara sekalian, engkaulah sumber Tuhan, kekuatan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganmu Tuhan. Kau menara, dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Mari saudara sekalian, terima berkat itu. Apa yang buat hatimu susah hari ini, apa yang menjadi padang gurun dalam hidupmu, saya mau katakan hari ini, Yesus pertolongan, Yesus perlindungan, Yesus menara, Yesus perisai dalam hidup saudara dan saya. Terima berkat itu hari ini, terima urapan itu hari ini. Kau menara. Mari saudara sekalian, sekali lagi katakan, dialah sumber kekuatanmu. Kita akan terima berkat itu, terima berkat itu saudara sekalian. Haleluya, katakan engkaulah sumber kekuatan. Amin, haleluya. Yo, hey, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, yo,
susah Tuhan. Mungkin hati kami sedang susah hari ini. Hati kami susah karena pergumulan. Hati kami susah karena tantangan. Hati kami susah karena sakit penyakit. Apapun yang sedang kami susahkan hari ini, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sebab Engkaulah menara atas hidup kami Tuhan. Hamba serahkan setiap kami yang datang di bangku anugerah. Kami yang berdoa, kami yang berlutut untuk membawa segala harapan-harapan kami. Mungkin kami dalam sebuah padang gurun Tuhan, tapi ajar kami untuk melihat bahwa padang gurun adalah kemenangan. Ada proses, ada mukjizat yang sedang Tuhan siapkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami Tuhan yang sudah berdoa di bangku anugerah. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri mereka kemenangan. Jalan keluar dari hidup mereka. Kami yang berdiri Tuhan, Engkau melihat kami. Kami mengangkat hati kami mengangkat hidup kami. Hamba menumpangkan tangan atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri kami kemenangan. Beri kami pemulihan. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami kekuatan dalam hidup ini Bapa. Kami berdoa, kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Kami pun berdoa Tuhan, Kau tolong kami. Apa menjadi harapan dan doa kami. Hamba minta kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mukjizat-Mu, dan kami percaya bahwa hari ini Yesus memulihkan hidup kami, Yesus menyembuhkan kami, Yesus menguatkan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya waktu kami datang kepadamu, maka Engkau menara, Engkau perisai, Engkau perlindungan atas hidup kami Bapa. Berkati kami semua. Dalam Yesus kami sudah bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Oh haleluya. Lawat dan jamah kami Bapa. Engkaulah sumber. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Hanya Engkau tempat persembunyian kami Bapa. Engkau penolong. Hati kami lagi susah Yesus. Kami lagi susah Tuhan. Kami tahu Kaulah pertolongan kami Bapa. Oh, Kau menara bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Benar Tuhan. Kau Tuhan. Yo. Engkau penolong di saat susah. Tempat perlindunganku. Katakan sama-sama. Kau menara. Amin. Terima berkat itu sekalian. Di hidupku. Kau menara kami Bapa. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara. Amin. Dan perisai. Di mana saudara sekalian, katakan sama-sama. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa dan hidup kita di hari-hari ke depan Tuhan berkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, seperti yang kami umumkan pada minggu lalu, maka hari ini adalah hari yang terakhir untuk kandidat. Saya pergi, saya akan lepas dari keemosian. Tapi
saya nggak tahu yang datang lagi bakal menambah lagi tensi saya nggak tahu juga. Tapi mari saudara-saudara kita bersyukur kandidat berapa? 7 month. Betul ya? Wih, saya udah yes tadi nih. 7 bulan di sini ya. Baik kandidat, mari silakan. Sepatah katamu yang kau sampaikan hari ini. Haleluya. Ya, selamat pagi, saya ucapkan untuk kita semua. Pada ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, bahkan dalam pelayanan yang saya lakukan di tempat ini. Kurang lebih 7 bulan saya boleh berada di tempat ini. Saya bersyukur di tengah-tengah keterbatasan saya, tapi Tuhan selalu memampukan saya untuk melakukan segala hal tempat ini dalam pelayanan-pelayanan. Dan tentu tidak mudah saya lakukan, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang terus akan memampukan saya untuk melakukan segala pelayanan itu. Dan saya bersyukur untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah juga mendukung saya selama saya berada di tempat ini untuk melakukan pelayanan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian juga sudah mendukung saya selama saya 7 bulan boleh berada di tempat ini. Dan beberapa hari kemarin Bapak Mayor juga sudah memberikan saya surat bahwa saya akan diadaptasikan kembali di Korops 2 Semarang. Saya percaya juga di tempat yang baru Tuhan akan menolong saya. Dan saya berterima kasih untuk Bapak SMK, Sekretaris Korops, dan juga Bendahara, para OS yang ada, bahkan semua jemaat yang ada di tempat ini yang sudah mendukung saya dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Banyak pemberian dari Bapak Ibu sekalian, banyak nasihat yang diberikan kepada saya, yang saya percaya itu juga akan menjadi pelajaran bagi saya, akan menjadi motivasi bagi saya untuk menjalani pelayanan saya di tempat yang baru. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Mayor yang sudah mendidik saya selama saya 7 bulan boleh berada di tempat ini. Ada banyak keterbatasan saya dan kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaafkan Pak. Saya percaya juga melalui didikan Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu Mayor, itu juga akan menjadikan saya untuk lebih kuat lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh untuk menjalani pelayanan saya di tempat yang baru. Dan harapan saya, biarlah jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih ya kandidat ya. Jadi gini, saya luruskan gini, bukan ditempatkan kembali saudara sekalian. Kesannya kalau ditempatkan kembali seolah-olah dia gagal gitu, bukan itu maksudnya. Jadi ini semacam kalau Ibu Siono bilang rolling-rolling itu Ibu Siono ya, putar-putar gitu. Hanya dipindahkan tempat, jadi mereka ada sekitar 10-11 orang yang dipindahkan tempat lagi kepada tempat-tempat yang baru. Dulu ini pernah terjadi saudara sekalian, jadi dulu ada 6 bulan dipindahkan, 6 bulan dipindahkan, tapi itu udah lama berhenti, lalu sekarang nggak tahu kok tiba-tiba muncul lagi. Dan kandidat termasuk salah satu orang yang dia harus melewati padang gurun yang A pada padang gurun yang B. Saya nggak tahu mana padang gurun paling berat kau lihat nanti di situ. Ya, baik. Nanti saya akan respon kesaksianmu tadi. Mari Pak Yupito dulu lah, sekaligus pengumuman Korops sebagai Sersan Korops Bapak Yupito Muntono. Oh iya Pak di atas. Oke, terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Agak banyak ya pengumumannya, jadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan yang akan datang ya. Kemudian 1 yang rutinitas, 1 adalah yang selamat berpindah tugas ya sebetulnya. Selamat berpindah adaptasi. Oke, yang pertama adalah mengenai kegiatan kita seminggu yang akan datang adalah sama seperti biasa ya, kegiatan gereja. Dan terima kasih khususnya pada pagi hari ini bagi Ibu Suwanda. Semangat ya pagi ini ya, tidak tahu semangatnya kenapa, Anda terka-terka sendiri. Ya,
dalam memimpin ibadah. Mel smiling terus ya. Dan Bapak Sersan Mayor Orang Muda, Bapak Budi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentunya tadi dia sudah pesan soalnya, sudah masak dari pagi, tidak tahu semangatnya juga luar biasa itu 3:30 ya. Dia jual kalau saya lihat di WA-nya itu nasi Madura ya, terka sendiri. Kalau nasi Madura apa? Ada bebeknya, ada ayamnya, ada cuminya ya toh. Oh, ketawa betul nih, mau beli, kamu beli yang banyak ya, enggak tahu disediakan berapa bungkus ini. 100 ada. Enggak ada, ketawa dia ya. Tapi sudah diincipin sama Pak Jeffrey, pasti enggak tahu enak atau kurang atau gimana saya enggak tahu. Pak Jeffrey yang lebih tahu ya. Itu yang mengenai kegiatan gereja. Kemudian jangan lupa ini kegiatannya Bu Sek juga ya. Dia yang bersama dengan officer pemimpin. Nanti pada tanggal 11, saya umumkan atau kamu yang umumkan? Atau nanti ditambahin sama dia ya. Tanggal 11 itu jatuhnya hari Nyepi ya, bulan depan. Ya, bulan depan lah. Mulai pukul 9 hingga sampai pukul 2 di sini bersama dengan officer pemimpin dan officer rayon ya rasanya. Kalau saya baca ya, nanti biar dilengkapi sendiri. Itu mulainya pukul 9 hingga sampai pukul 2 siang. Pembicaranya adalah Bapak Mayor Erwin, TP, SH, MKes ya, Magister. Oh, MH ya, MHkes ya, betul ya. Magister Hukum Kesehatan. Bisa di internasional nantinya. Kemudian pembicaranya juga adalah Mayor Hanok Tumuhuri ya. Ini rasanya dari bukan ini ya, salah nanti. Ini anaknya. Calon officer kira-kira begitu ya. SHMTH. Syaratnya harus mendaftar ya untuk menyediakan makan siang. Kira-kira kayak begitu ya. Kemudian kita tidak lama lagi adalah menjelang masa raya Paskah ya. Masa raya Paskah itu jatuhnya di akhir bulan depan ya. Terus di masing-masing sektor supaya lebih mempersiapkan diri ya. Bagaimana saudara mengemas ya. Alkitabnya sama, tuntunannya sama ya, hanya perilaku daripada orang muda yang berbeda, perilaku dari jemaat yang berbeda, sesuaikan sendiri ya. Tapi kalau liturginya pasti sama ya. Itu tidak boleh dikutik-kutik ya. Jadi ada sejam Getsemani, kemudian Jumat Agung, dan hari Paskah, hari kemenangan bagi umat Kristiani. Dan yang terakhir, kepada kandidat Yosua, mana ini? Oh, kamu di belakang, kalau dulu yang waktu itu di depan kamu ya. Atas nama gereja dan dari seluruh departemen yang ada, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Walaupun sudah 7 bulan ya, tapi saudara harus memang perlu banyak beradaptasi karena itu sekolah mental ya. Kalau mentalmu tidak kuat, tengah jalan putus ya. Dan mental itu hanya bisa dikuatkan dengan apa? Dengan apa? Spiritualnya harus kuat. Semangat bekerjanya harus kuat melayani Tuhan dan sesama. Ada banyak pengalaman mungkin selama 7 bulan yang sudah dibina oleh officer pemimpin yang ada di tempat ini ya. Itu adalah guru yang terbaik. Saya tahu kadang-kadang memang ada diomeli, oh ketawa dia. Saya mengerti, tapi tujuannya adalah baik. Nanti kamu kalau sudah, sekarang kamu harus punya satu proses yang pendek dulu. Gimana caranya masuk pusdiklat, langsung masuk ke letnan. Pegang 2 itu dan jangan patah semangat. Percayalah Tuhan akan menolong saudara sukses bagi kandidat Yosua. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Saya hanya menambahkan dari yang sudah diumumkan oleh Bapak Sersan Mayor Korps ya, Bapak Komandan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa tanggal 11 akan ada seminar ya. Seminar dengan tema Biarlah Apimu Terus Menyala. Nah, ini diadakan mulai pagi jam 9 sampai jam 2 siang. Kelihatannya panjang ya, tetapi ternyata di dalamnya
banyak sekali ya, ada beberapa ya, saya sudah bikin rundownnya juga bersama dengan Bapak Mayor. Yang perlu saya umumkan di sini bahwa pendaftaran terakhir itu minggu depan, tanggal 3. Bila Bapak Ibu tidak ada di grup, ya silakan bisa mendaftarkan ke Saudari Hani. Ya, mereka yang belum ada di grup boleh mendaftar di Saudari Hani, biar dicatat. Dan satu lagi bahwa ya saya mohon supaya kita yang ada di Korps 2 ini segera ya, karena kuotanya terbatas dan pengikutnya bukan hanya di Korps 2, tetapi 1, 3, dan 4 semua mereka bergabung di sini. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu segera mau mengikuti acara ini, saya persilakan segera ya. Jangan sampai tunggu tanggal 3, nanti kalau misalnya tanggal 3 kuotanya sudah habis ya mungkin kita tidak akan kedapatan. Karena mereka di sana cukup antusias ya di dalam rayon 1 ini untuk mengikuti acara ini. Pembicaranya luar biasa ya. Semuanya opsir ya maksudnya ya. Karena beberapa orang tanya pembicaranya siapa? Oh dari luar ini ya, maksudnya ya pembicara yang Mayor, amplopnya ya Mayor ya. Ya, jangan lupa ya, Bu Ben. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kenapa harus daftar? Ya, ada beberapa hal sehingga kita harus mendaftar untuk mengikuti seminar ini. Yang materinya keprajuritan juga mengenai sakramen. Inilah yang dapat saya sampaikan tambahan. Dan jangan lupa nanti mampir ya sebelum pulang di bawah pohon mangga. Ya, sekian, terima kasih. Baik, saya akan akhiri saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama kandidat selamat jalan ya. Jadi tanggal 1 ya kandidat ya, tanggal 1 sudah di tempat di Korps 2 Semarang ya. Jadi kita doakan. Saya nggak buat les karena kandidat belum masuk ke pusat latihan ya. Jadi nggak ada jalankan les seperti biasa. Tapi saya beri kebebasan saudara-saudaraku untuk memberi sebanyak-banyaknya kepada kandidat. Silahkan ya, silahkan. Salam-salam tempel atau salam-salam tampar mana-mana lah ya. Terserah lah ya, saudara bisa lakukan itu ya, karena dia belum masuk pusat latihan. Kalau pusat latihan baru ada les yang dijalankan ya. Jadi silahkan saudara bisa membantu kandidat untuk dia pergi ke Semarang ya, Semarang 2, 5 bulan lagi ada di sana. Kalau Tuhan izinkan masuk ke pusat latihan. Saya pikir pengalaman di sini cukup kandidat ya, cukup membentuk kamu. Saya pikir kalau kamu nggak ngeh lagi ya udah nggak tahu lah kayak apa ya kandidat ya. Jadi saudara kandidat terus semangat ya. Ya, belajar untuk belajar, fokus dan fokus, jangan cuma ngantuk dan tidur. Ya, harus tetap pikirannya tetap lebih fokus ya. Tahu cara masak, belajar masak, jangan gosong-gosong kandidat. Ya, saya dua kali pancir rusak semua. Ya kan? Tapi ya itulah, kalau kita nggak tegur ya salah juga kan gitu. Kemarin tragedi untuk nggak meledak itu dapur kandidat ya kan? Iya kan? Bayangkan saudara bisa yang kita doa persuan doa mulai dari jam 6 kurang 10 sampai jam 7 lewat 15 itu nasi masak terus di dapur, hidup terus. Pulang airnya dari putih berubah jadi hitam. Iya toh, semua hitam semua, sak kompor-kompornya, sak belanga-belanganya rusak, hancur semuanya. Ya. Ya. Jadi itu bagus dia. Yang kedua dia pinter dia kasih air tapi gosong. Yang pertama nggak ada air, hanya nasi tok di panci, gosong juga gitu. Ya, kandidat ya, belajarlah untuk semuanya. Belajar sebuah kesalahan dan saya pikir kamu sudah mendapat banyak bekal dan pengalaman dari tempat ini ya. Dan juga kita akan kedatangan kandidat yang dari Korps Malang. Ya, nah ini kita tunggu lagi nih, yang mana yang paling bagus ini. Ya, dan saya pikir kalau kamu menjalankan yang kata serta Korps tadi dan apa yang kamu telah alami di tempat ini, jalankan dengan baik, saya pikir itu akan membuat kamu akan melewati masa-masa sulitmu menjadi sebuah kemenangan dan kita akan ketemu lagi dalam pelayanan kita sebagai seorang opsir bala keselamatan. Ya, jangan kau balas dendam nanti gitu, udah pensiun tua-tua kamu balas dendam sama saya lagi nanti, ya kan gitu. Baik, kita tetap dukung dalam doa bagi Brian ya yang sudah di ruangan ya dan manen. Jadi waktu hari Jumat ya.
ya Jumat pagi ada di UGD. Lalu saya dan Ibu Mayor pergi ke sana juga jam 7 ya, jam 7 kami ketemu di sana, lihat Brian memang agak sedikit sesak dan agak mungkin kurang istirahat, lalu batuk-batuk membuat dia menjadi sesak. Lalu kami ketemu di sana jam 7 menunggu sebentar pemeriksaan, lalu jam berapa gitu, jam 8 setengah 9 kita berdoa, lalu kita pulang. Setelah itu Brian masuk ke ruang ICU. Dan ruang ICU sebenarnya jangan sudah pikir sesuatu yang menakutkan, enggak juga, hanya butuh istirahat karena Brian ini kan berapa hari enggak tidur. Jadi kalau dia di ruangan biasa mungkin nanti orang kunjungan, jadi dia susah tidur, jadi ruang ICU itu membuat dia bisa istirahat lebih enak, pengobatannya lebih intensif dan semuanya dengan baik, dan sekarang sudah masuk dalam ruangan ya. Ruangan apa namanya? Crown. Mahkota. Ya, itu di rumah sakit Sun Royal ya, rumah sakit Royal ya. Itu di sana. Saya nggak tahu boleh berkunjungan atau enggak, saya nggak tahu, tapi kalau mau lihat ya silakan lihat sana. Apa sudah boleh dikunjungi saya belum tahu ya, tapi saya pikir Brian perlu istirahat lah ya, perlu istirahat supaya lebih memulihkan. Saudara boleh datang untuk lihat, boleh doakan juga ya. Silakan saudara bisa lakukan itu yang terbaik, dan kita terus berdoa ya supaya Brian tetap dipulihkan oleh Tuhan dan disehatkan oleh Tuhan. Baik, itu saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian. Lalu acara seminar sudah disampaikan tadi, jadi temanya itu sebenarnya relevansi sakramen dengan keprajuritan. Jadi dua pembicaraan yang ditampilkan tadi, saudara-saudara kita sudah berbagi. Saya bicara tentang keprajuritan karena lebih kepada sebuah aturan, saudara-saudara sekalian, itu basicnya juga saya seperti itu. Dia bicara lebih kepada keprajuritannya, karena bicara sebuah aturan keprajuritan, dan nanti masalah sakramennya akan disampaikan oleh Mayor Tumuri, karena saya pikir dia punya kapabilitas di tempat itu ya, karena dia seorang STH, MA dan MTH, saya pikir dia teologinya cukup bagus gitu ya, sehingga dia akan bicara tentang sakramen. Saya tanya dia, kamu bagaimana nih bro, kita bagaimana nih? Terserah mana aja katanya, udah saya keprajuritan saja karena bicara aturan, dan dia bicara tentang sakramen, tentang lebih kepada teologianya saudara-saudara sekalian, dan kita akan belajar itu. Kenapa ini penting? Karena ya itu terjadi, ya fenomena itu terus terjadi. Kenapa sih balas tamatan gak pakai sakramen, gak pakai baptisan perjamuan kudus, dan ini menjadi sebuah fenomena. Kita sudah dibagikan buku saku itu jadi buku panduan bagi kita untuk opsir setempat dan juga untuk para opsir. Cuma itu nggak banyak bukunya, gitu. Cuma berapa biji. Itu buku saku itu telah menerangkan pada kita kenapa kita, apa itu sakram, apa itu perjamuan kudus, apa itu baptisan, kenapa kita melakukan itu, bagaimana respon kita terhadap gereja melakukan itu. Itu semua ada di buku itu. Nah nanti itu akan kita bedah. Kita akan bicarakan di sini saudara-saudara sekalian pada tanggal 11 itu, dan juga tentang keprajuritan kita sedang ikuti, karena fenomena keprajuritan juga sering terjadi sampai saat ini, sehingga kita menjadi kokoh dan kuat ya, tidak lagi bilang wah saya nggak mau dibalas tamatan, udah tua-tua ya kan, udah jadi opsir setempat puluhan tahun, tiba-tiba nggak mau lagi, kenapa nggak ada baptisan perjamuan kudus, wah ini kacau nih ya. Jadi kita harus punya kekuatan prinsip kenapa kita ada di sini, kita mengetahui kenapa kita ada di bala keselamatan, dan itu akan dibahas pada tanggal 11 nanti. Tidak hanya Korops 2 saya katakan tadi, itu semua akan digabungkan dengan Rayon 1 ya, dan mereka menerima rencana kita ini, dan itu digabungkan, dan akan ada banyak orang-orang yang akan datang ya, para opsir setempat dan sebagainya, simpatisan, silakan hadir ya pada tanggal 11 itu jam 9 sampai jam 2. Tapi pesan saya saudara-saudara sekalian, tolong disiapkan dengan baik dan acaranya, pendaftarannya, pengatur sound sistemnya ya, peserta-pesertanya dari OS dan sebagainya tolong disiapkan ya, karena kita tuan rumah. Ya disiapkan dengan baik sehingga waktu acara itu berjalan dengan baik, seminar disampaikan, ceramah disampaikan, itu semua dengan baik ya. Sound system itu dengan baik. Juga informasi digitalnya ya, tolong bisa disiapkan dengan lebih baik lagi ya. Sudah ada juga ya, saya lihat itu sudah ada dikasih Ibu Mayor, saya sudah lihat juga, tapi belum begitu full, tolong disiapkan dengan baik sehingga kita bisa kirim nanti lewat grup para opsir, sehingga itu bisa diberikan ke grup jemaat-jemaat ya. Jadi tolong kita bisa siapkan dengan baik semuanya ya. Terima kasih untuk perhatian kita untuk semuanya saudara-saudara sekalian. Minggu depan tanggal 3 Maret seperti biasa ada Biston di rumahnya Bapak Jeffrey, keluarga Bapak Jeffrey dan Ibu Suwanda ya, di rumahnya minggu depan tanggal 3 jam setengah 11 ya. Jadi itu kita ingat minggu depan. Juga minggu depan dapat mesbah perpuluhan ya, jadi saya pikir saudara sudah dapat amplop perpuluhan, sudah bisa membawa itu pada minggu depan. Baik saudara-saudara sekalian, nanti ada sekolah minggu Pak Budi tetap ya, lalu ada ibadah tebusan sore hari. Saya mengundang saudara-saudara sekalian mari hadir, dan ibadah tebusan berkat yang sama, urapan yang sama, mujizat yang sama saudara akan terima gitu ya, nggak ada kelas yang berbeda ya. Jadi mari hadir dalam ibadah pada sore hari, ibadah tebusan jam 5 sore. Lalu nanti setelah acara ini saudara-saudara, ibadah ini ada hidangan makan di BPM ya, bawah pohon mangga dengan harga Rp15.000. Saudara bisa beli ya, ini penggalangan dana untuk Korops karena
kita terus menggalang dana untuk kegiatan korup kita. Ya, jadi nanti di situ saudara bisa membeli minuman gratis, cuma makan saja bayar. Ya, jadi saudara bisa lakukan itu ya, harga Rp15.000. Baik, yang berulang tahun tanggal 27 Elizabeth Rika Sarman, lalu pada tanggal 1 Maret Gendistia Winda Efrata, itu yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri dengan doa kita kepada Tuhan dan juga terima doa berkat. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Baik itu Ibu Suwanda Harimu yang sudah memimpin ibadah, Tuhan berkati bersama Pak Jeffrey dalam rumah tangga mereka dan pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Bapak Budi, Tuhan juga berkati dalam pelayanannya, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, diberkati oleh Tuhan. Kiranya hidup mereka terus boleh memuliakan Tuhan. Kami sudah melayani hari ini, baik para pemain musik, singer, sama berdoa dengan tangan, Tuhan berkati mereka. Yang mengatur sound system, Tuhan juga memberkati. Mengoperasikan LCD, Tuhan memberkati. Mengatur kamera, Tuhan berkati. Mengatur ibadah online dengan laptop, Tuhan juga memberkati. Tim kolektan, Tuhan berkati. Bahkan semua kami pun Tuhan juga memberkati. Kami serahkan sepanjang minggu ini semua kegiatan jemaat-jemaat usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Semua pelayanan sepanjang minggu ini Bapa, Tuhan juga memberkati. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu terus diberikan semangat, ya, semangat terus boleh melayani dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kalau kami akan pulang, Tuhan juga menyertai kami, tiba bersama selamat, dan ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, Tuhan memberkati semuanya. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada di surga. Haleluya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya engkau kasih arunia. Tuhan menjaga kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.